warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar mapel sejarah kebudayaan Islam dengan judul Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj itu? Yang pertama, pemboikotan oleh kaum Quraisy. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, Hamzah bin Abdul Muthalib, kaum Quraisy menjadi takut karena perkembangan agama Islam. Mereka membuat kesepakatan untuk membuat ketentuan tertulis berisi pemboikotan total terhadap Bani Hashim dan Abdul Muthalib. Isi dari pemboikotan tersebut antara lain, tidak boleh menikah serta melakukan jual beli apapun dengan mereka. Pemboikotan ini digantung di dinding Ka'bah. Pemboikotan ini juga menyebabkan orang Islam menjadi kelaparan. Hal ini berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Yang kedua, meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah. Beberapa bulan setelah penghapusan piagam pemboikotan tersebut, Nabi Muhammad SAW mengalami duka cita karena meninggalnya 2 orang yang begitu dicintainya. Pertama, pamannya yang bernama Abu Thalib meninggal dalam usia 80 tahun. Kedua, kehilangan istri beliau yang selalu membantu dan mendukung Nabi dalam berdakwah, yaitu Khadijah. Tahun wafatnya 2 orang yang dicintai Nabi Muhammad SAW dinamakan dengan Amul Husni atau tahun kesedihan. Yang ketiga, penolakan penduduk Taif. Sepeninggal Khadijah dan Abu Thalib, posisi Nabi Muhammad semakin terjepit. Tekanan kaum Quraisy semakin menjadi-jadi. Dakwah di Mekah serasa tidak lagi memiliki celah untuk bergerak. Nabi Muhammad SAW berusaha berdakwah di luar Mekah, yaitu di kota Taif, dengan harapan dapat diterima dakwahnya di sana. Tetapi justru sebaliknya, penduduk kota Taif mengusir Nabi Muhammad SAW dan melempari dengan batu hingga kaki beliau berdarah. Peristiwa Isra Mi'raj. Secara bahasa, Isra berarti perjalanan di malam hari, sedang Mi'raj merupakan alat yang digunakan untuk naik. Jadi Isra Mi'raj berarti tangga khusus yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk naik dari bumi ke atas, dari langit pertama hingga langit ketujuh. Peristiwa Isra Mi'raj diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjid Al-Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang kami berkali-kali sekelilingnya untuk memperhatikan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kesabaran kami. Sesungguhnya Allah Juala yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Peristiwa Isra Mi'raj dilakukan dalam waktu 1 malam saja. Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril mengendarai buruk yang bentuknya putih panjang, berukuran lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari serta memiliki kecepatan luar biasa.
Perjalanan Isra diawali dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Di sini Nabi diberi 2 cawan minuman. Cawan pertama berisi homer dan cawan kedua berisi susu. Kemudian Nabi Muhammad SAW memilih cawan berisi susu dan malaikat Jibril berkata, "Engkau telah memilih fitrah, yakni agama Islam." Dalam perjalanan ke Aqsa, Nabi Muhammad SAW melewati beberapa tempat, di antaranya Taibah atau Madinah, kota Madyan, Bukit Tursina, dan Bethlehem atau Baitul Maqdis. Kemudian Nabi SAW naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu berupa sholat. Awalnya sholat harus dilakukan 50 kali dalam sehari. Setelah meminta pengurangan, akhirnya ibadah tersebut dilakukan 5 kali dalam sehari. Pada langit ke-1, Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Adam alaihissalam. Beliau menyambut Nabi Muhammad dengan penuh hangat serta mendoakan kepada kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan 2 orang anak bibinya, yaitu Nabi Yahya alaihissalam dan Isa alaihissalam. Langit ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam menyambut kedatangan Nabi lalu mendoakan kebaikan kepadanya. Langit keempat, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Beliau menyambut kedatangan Nabi dan mendoakan kebaikan baginya. Langit kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun. Beliau menyambut kedatangan Nabi lalu mendoakan kebaikan baginya. Langit keenam, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa. Beliau menyambut kedatangan Nabi serta mendoakan kebaikan kepada beliau. Langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Makmur. Di tempat tersebut setiap harinya dimasuki tak kurang dari 70.000 malaikat. Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan kepada Nabi Muhammad SAW agar memerintahkan umatnya nanti untuk banyak berzikir dengan membaca kalimat La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Selanjutnya, malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Saat itu Nabi Muhammad menerima wahyu berupa perintah sholat 50 kali dalam setiap hari. Kemudian beliau turun hingga langit tempat Nabi Musa berada. Di situ Nabi Muhammad mendapat saran dari Nabi Musa untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa yakin bahwa umat Nabi Muhammad SAW tidak akan mampu melakukan kewajiban tersebut. Nabi SAW pun berulang kali meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 waktu demi 5 waktu, hingga menjadi 5 kali sholat dalam waktu sehari semalam. Cukup sekian dari Bu Guru tentang Isra Mi'raj. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.